Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa virtual, alhamdulillah bertemu lagi di sesi obrolan santai tapi serius. Santai memang obrolan ini, tetapi isinya harus kita serius. Pada sesi ini kita akan mencoba membacakan secara singkat terkait dengan ilmu dalam tradisi Sunda. Pemirsa virtual yang saya hormati dan saya banggakan, dalam konteks bahasa Sunda, proses mencari pengetahuan dalam bahasa Sunda itu dikatakan ngelmu atau ngalap ilmu atau nyupri pangaweruh. Objek ilmu itu beragam, terbentang luas, mulai dari ilmu fisik, misalnya ilmu kadugalan, kawedukan, kadikjayaan, kasakten. Kemudian sampai pada ilmu yang bersifat metafisis. Misalnya ilmu tentang kepercayaan. Dalam bahasa dan tradisi Sunda ada uga, kemudian ada kila-kila. Nah, itu ilmu yang bersifat metafisis. Hadirin pemirsa virtual, semakin dia memiliki kecakapan ilmu fisik, maka kian tangguh pertahanan lahirnya. Dalam konteks istilah bahasa Sunda disebut mandraguna, sakti mandraguna begitu. Pun begitu pula manakala ilmu metafisik dikuasainya dengan penguasaan yang sempurna, maka dia akan meraih kejembaran hidup, akan memiliki sesuatu yang luar biasa begitu. Pemirsa virtual yang saya hormati dan saya banggakan, terkait dengan fungsi utama ilmu. Dalam hal ini, dalam konteks tradisi Sunda, itu diyakini fungsi utamanya pertama, memperhalus dan menegakkan tabiat anu luhur. Jadi dengan ilmu pengetahuan itu, orang semakin tinggi ilmunya, semakin halus dan semakin memiliki karakteristik akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, memberikan rasionalisasi pada pamilih. Artinya apa? Orang ketika memiliki ilmu pengetahuan, maka orang tersebut akan jalan nalarnya, akan jalan rasionya, sehingga dia punya pilihan yang tepat, bisa menimbang-nimbang mana yang harus, mana yang tidak boleh, mana yang mesti dan mana yang tidak semestinya. Kemudian fungsi ketiga, mempertebal dan memantapkan kasaktian. Artinya apa? Orang yang berilmu
ilmunya akan berfungsi. Sehingga dengan ilmunya itu dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kompetensi. Dia memiliki sesuatu yang mana dengan ilmunya itu bisa menghantarkan pada sebuah kemampuan. Nah, itulah makna kesaktian. Kemudian fungsi keempat, memberikan rasionalisasi dan motivasi pada wawanen. Artinya apa? Orang yang berilmu, ilmunya akan berfungsi sebagai apa? Sebagai rasionalisasi. Rasionalisasi artinya akalnya berjalan, akalnya berfungsi untuk memikirkan sehingga logik atau tidak, masuk akal atau tidak. Dan dengan ilmunya dia akan termotivasi. Untuk apa motivasi? Untuk mempertontonkan kemampuannya itu. Artinya apa? Dia akan memiliki kompetensi, motivasi untuk saya bisa, begitu ya. Saya bisa. Saya bisa. Nah, itulah fungsi keempat. Fungsi kelima, fungsi ilmu dalam tradisi Sunda adalah memberikan kearifan dan meluruskan jalannya akal pada kapinteran. Artinya apa? Orang yang berilmu itu dalam konteks tradisi Sunda, semakin dia memiliki ilmu pengetahuan, maka dia semakin arif, semakin bijaksana. Kemudian jalannya lurus. Karena apa? Akalnya dikendalikan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Kemudian terakhir, fungsi ilmu dalam konteks tradisi Sunda adalah memberikan dorongan dan harapan pada kerajinan. Jadi orang yang berilmu dalam konteks tradisi Sunda akan ada satu motivasi dengan ilmunya itu, akan punya harapan dia semakin baik, akan kemudian semakin rajin dan lain sebagainya. Maka jemaah para pemirsa virtual, di obrolan santai tapi serius sesi ini, kita semua mari untuk memiliki satu kompetensi, memiliki ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuan itu kita akan meraih segala-galanya. Pemirsa virtual, kita ingat ketika salah satu dari 25 Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, ditawari apakah mau pilih ilmu, apakah mau pilih kerajaan, apakah mau pilih harta. Nabi Sulaiman dengan pilihan yang tepat memilih ilmu. Ternyata dengan ilmu yang ia pilih, kerajaan dia dapat, harta dia dapat. Sampai sepertiga dunia menurut catatan sejarah dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka jangan berhenti menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan meraih segalanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.